Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Tahlim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, khususnya para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, para hujjaj, di antaranya Bapak Haji Yudi dan lain-lainnya, serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk kembali mengikuti pengajian. Semoga pengajian yang sedang kita hadiri ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menyerap dan menerima ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita ke jalan yang diredhoinya. Amin ya mujibas syaidin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab An-Nasihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah halaman 65. Halaman 65 dari bawah baris ke-13. Halaman 65 dari bawah baris ke-13 itu ada kalimat wa fi tarbiyatihim, wa fi tarbiyatihim. Jadi ada payahsulu liwalidihim min tawabidzalika al-hadzal azim. Itu payahsulu liwalidihim min tawabidzalik al-hadzul azim. Nah sekarang wa fi tarbiyatihim. Ya. Saudara, ini melanjutkan tentang faedah dari menikah. Ya, menurut pandangan agama, menikah itu adalah bagian dari kebutuhan lah. Ya. Dia kedudukan hukumnya sunnah, kedudukan hukumnya dianjurkan betul-betul. Walaupun nggak ada larangan sih orang nggak menikah, asalkan bisa menjaga diri. Ya, tidak berbuat yang dilarang oleh agama yang berkenaan dengan perempuan. Ya. Jadi pada dasarnya menikah itu adalah hukumnya sunat dan dianjurkan. Kemudian dulu sudah diterangkan ini beberapa manfaat, beberapa faedah dari menikah. Ya. Di antaranya nih, dengan menikah hatinya jadi lebih fokus ketika beribadah. Jadi nggak ada semacam gangguan-gangguan, bisikan-bisikan yang berkenaan dengan perempuan, ya. Lantaran dia telah menikah begitu. Jadi dengan menikah jiwanya ini kosong dari hal-hal yang berkenaan dengan perempuan, sehingga lebih fokus ketika dia beribadah ataupun ketika dibaca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian faedah yang telah dibahas lagi tentang menikah, bahwa menikah itu lebih menjaga pandangan. Walaupun enggak menikah, kalau memang dia disiplin, bisa aja menjaga pandangan untuk tidak memandang perempuan. Tapi kalau menikah lebih menjaga lagi, lebih bagus lagi. Ya, itu yang disebut apa itu? Ya, artinya lebih menjaga mata dari melihat wanita bila mana menikah. Kemudian juga dengan sebab menikah, yaitu seseorang lebih bisa menjaga lagi kehormatannya. Ya, walaupun nggak menikah juga yang disiplin bisa menjaga kehormatan, tapi dengan menikah lebih menjaga lagi. Ya. Kemudian faedah daripada menikah yang sudah berlalu itu bahasannya, yaitu dengan menikah seseorang dididik menjadi orang yang sabar, orang yang tidak emosional. Karena dengan menikah kan dipunyai istri. Ya. Nah ini kalau kita punya istri, kita harus ya bergaul dengan baik. Kadang-kadang kan ada tingkah laku yang mungkin nggak cocok sama kita, ya. Tapi kita sabar, ya, kita sabar. Karena kalau kita dengan keras, ini bisa pecah. Pengertian pecah yaitu bercerai. Jadi perlu banyak sabar. Kan ada Al-Quran itu wa ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para suami, bergaulah kamu kepada istri kamu dengan baik. Ya. Kadang-kadang ada sesuatu perbuatan atau perkataan istri yang membuat ya mungkin jengkel sebegitu.
Ya ini kalau kita nggak sabar ya bisa bubaran perkawinan. Jadi perlu banyak sabar. Dengan menikah kita dididik menjadi orang yang sabar. Itu manfaat dari menikah. Kemudian saudara-saudara, dengan menikah juga kita ada kesempatan memberikan nafkah kepada istri. Nanti kalau punya anak ya memberi nafkah kepada anak. Ini bukan semacam ditekan ya, tapi ini kalau saya bilang kehormatan dari Allah yang diberikan kepada kaum laki. Kan laki-laki itu kan wajib memberi nafkah kepada istri ya, dan kepada anak-anaknya. Nah, ketika dia menjalani perintah ini, dia akan mendapat pahala yang besar dari Allah. Jadi ini bukan istilahnya dipaksa, ditekan, ya, diintimidasi, tapi ini suatu kehormatan. Seorang suami disuruh memberi nafkah dan dia bekerja ke sana kemari. Capeknya mendapat ampunan, keringatnya juga mendapat ampunan. Begitu saudara-saudara. Bahkan ada hadis yang pernah saya sampaikan, uang yang kita keluarkan fisabilillah, uang yang kita keluarkan untuk misalnya zaman dulu merdekakan budak, uang yang kita keluarkan untuk membantu orang miskin, uang yang kita keluarkan untuk nafkah istri dan anak, mana yang lebih besar? Yang paling besar uang yang kita keluarkan buat istri dan anak. Keren saudara-saudara kedengarannya itu. Maka kita girang jadi suami, kita girang memberi nafkah kepada mereka, maka jangan kepaksa, jangan marah-marah begitu. Saya khawatir kalau marah-marah ketika memberi nafkah kepada istri, memberi uang, ntar jangan-jangan pahalanya jadi hilang saudara-saudara ya. Jadi berilah dengan sukarela, dengan senang hati. Tadi saya bilang ini suatu kehormatan, itu yang perlu diingat, bukan semacam keterpaksaan ataupun ditindas. Jadi agama begitu bagus mendidik kita supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis ya. Nah sekarang saudara-saudara ya, dengan adanya menikah ini juga ada faedah yang lain, punya keturunan ya. Kalau dia nggak menikah dari mana punya keturunan ya. Nah dengan punya keturunan nanti diharapkan ada keturunan yang baik, keturunan yang soleh, sehingga bapak pun ibu pun mendapat keuntungan. Apa keuntungannya? Doa dari mereka. Bisa jadi orang tua ya ibadahnya, ilmunya sedang-sedang aja, nanti anaknya jadi orang alim, sehingga nanti orang tuanya, ibu bapaknya diangkat kedudukannya di sorga, sehingga sama dengan anaknya yang lebih tinggi kedudukannya di sorga ya. Jadi begitu nikmat ya menikah, ada manfaat dunia, ada manfaat akhirat, ada manfaat jasmani, pikiran dan rohani, nggak ada ruginya. Maka yang udah menikah nyesel dia, nyesel ngapa ya? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Begitu. Ini Daniel baru menikah dia. Daniel ini, iya. Daddy mau nambah lagi tuh katanya. Boleh-boleh aja, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang kamu cintai, 1, 2, 3, 4 begitu. Cuman dengan syarat harus adil. Nah, adil di sini bukan adil secara batin, tetapi adil di sini secara zahir, yaitu kalau kita punya istri lebih dari 1, gilirnya harus sama. Misalnya di sini 2 hari, nanti istri yang 1 2 hari, 2 hari begitu. Kalau sehari, nggak boleh mentang-mentang kita lebih cinta kepada dia, yang lain sehari, dia 2 hari. Nanti di akhirat pundaknya miring sebelah. Jangan main-main ente. Ya, artinya agama nggak pernah melarang, bahkan agama nggak mensyaratkan harus izin dengan istri pertama. Kalau disuruh izin, puyuh bebuntut, bulut bebulu, saudara-saudara nggak bakalan dapat. Jadi nggak ada syarat itu, walaupun pemerintah bikin syarat, yang menikah harus kalau nggak dapat izin, mungkin nggak dikeluarin surat nikah kali ya. Kali juga para hadirin, ini kata Jihudin nekat katanya. Baik saudara-saudara ya. Ini gara-gara Daddy nih ngomong tadi mau kawin lagi sih. Selanjutnya ini pelajaran baru. Tadi terlalu banyak saya ngomong.
Nah, ini pelajaran baru. Wa fi tarbiyatihim, ya, halaman 65 baris ke-13. Wa fi tarbiyatihim. Tadi kan dikatakan dengan menikah punya anak. Ya. Nah, kemudian anak ini kita didik. Ya. Nah, itu pun punya kelebihan tersendiri ini. Wa fi tarbiyatihim, di dalam mendidik mereka, mendidik anak-anak. Ani al-aulada. Wa husnil qiyam bihim, dan kita bagus di dalam melaksanakan tugas kita terhadap mereka. Jadi kita bimbing mereka, kita didik mereka. Ini suatu ibadah yang besar. Ya. Itu uang yang dikeluarkan buat pendidikan anak-anak itu enggak sia-sia. Ya. Ada hadis yang berbunyi begini, manahila walidun waladan afdhala min adabin hasan. Tidak ada pemberian dari seorang bapak kepada anak yang paling bagus kecuali pemberian pendidikan yang bagus. Itu saudara-saudara, agama menekankan supaya anak-anak kita dibimbing, anak-anak kita dididik. Itu pemberian yang bagus. Nggak cukup memberikan, maaf ya, warisan doang begitu. Jadi kita harus wariskan ilmu kepada mereka, wariskan tata krama, akhlak yang baik begitu. Itulah potret orang tua yang bagus, ya, yang membimbing anak-anaknya. Nah, ini dikatakan demikian, wa fi tarbiyatihim a'nil aulada wa husnil qiyami bihim siyamal banati minhum thawabun katsir. Di dalam mendidik anak-anak, di dalam melaksanakan tugas bapak terhadap anak-anak, lebih-lebih anak perempuan yang kita miliki, ya, kita didik mereka, kita bimbing mereka, itu katanya thawabun katsir, mendapat pahala yang besar. Dulu di masa jahiliyah itu anak perempuan ya dikesampingkan lah begitu, bahkan istilahnya dipendam hidup-hidup. Nah, agama menekankan supaya anak perempuan juga dibimbing, dididik, dan jangan dibeda-bedakan dengan anak laki. Ya. Memang kalau masalah warisan itu kan pemberian dari Allah. Ada ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan. Tapi kalau kita, maaf nih, menghibah, ini yang saya paham, kalau kita menghibahkan pemberian dari kita ini yang bagus samain. Ya, anggap kita habis dapat punya anak, dapat duit misalnya dari sesuatu, dari ya mungkin obyekan atau apalah, ya, dapat duit banyak, kita bagiin anak-anak kita 1 juta. Perempuan 1 juta, laki 1 juta. Itu yang bagus. Karena ini pemberian dari kita. Memang kalau secara warisan pemberian dari Allah, itu memang ada patokannya lidzakari mithlu hadzil unsayain. Tapi kalau hibah itu sebaiknya sama antara anak laki dan perempuan. Biar kita ini di mata anak-anak, baik anak laki dan perempuan, di mata mereka kita ini istilahnya orang yang adil. Tapi ingat ya, yang namanya adil nggak mesti sama. Yang adil itu yang benar, yang sama disamain, yang beda dibedain. Itu pengertian adil itu. Maksudnya itu dalam warisan itu adil tuh, Allah memberi laki-laki 2 kali bagian perempuan. Karena tanggung jawab laki-laki lebih besar. Ketika dia punya anak, ketika dia punya istri, siapa yang tanggung jawab? Suami kan, laki-laki. Tapi si bini yang menjadi istri, didapat warisan dari bapaknya, ya utuh. Dia nggak tanggung jawab, gitu. Jadi itu adil itu, saudara-saudara ya. Tapi kalau mau hibah, ini kan di dunia, maka sebaiknya samain, sebaiknya begitu. Ya anggap nggak sama, ya nggak dosa, paling makruh doang. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, di dalam mendidik dan mengurus anak, lebih-lebih anak perempuan, sawabun katsir, ada pahala besar, wa fadlun kabir, ada semacam kelebihan yang besar katanya. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, yang tadi saya sebutin ini. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang dinar, kalau kita uang rupiah yang kamu keluarkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, uang dinar atau uang rupiah yang kamu keluarkan untuk memerdekakan budak di zaman dulu. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang dinar atau uang rupiah yang kamu sedekahkan
dengan uang tersebut terhadap orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, uang dinar atau uang rupiah yang kamu keluarkan untuk keluarga kamu. A'zamuha ajron, yang paling besar dari pengeluaran-pengeluaran tersebut pahalanya alladzi anfaqtahu ala ahlik, adalah yang kamu keluarkan buat keluarga kamu. Kala tuh kita bersedekah pahalanya, kala tuh kita keluarin duit fisabilillah, yang paling gede pahala uang yang kita keluarkan buat istri dan anak. Kenapa demikian? Nampaknya lantaran itu pengeluaran wajib masalahnya. Kan biasa yang wajib lebih tinggi daripada yang sunat. Begitu. Kewajiban seorang suami ketika dia menikah, dia wajib memberi nafkah. Wajib itu. Begitu juga nanti punya anak, wajib memberi nafkah. Cuman kan anak ini diberi nafkah ketika anak masih bayi sampai dewasa. Ukuran dewasa dalam mazhab Syafi'i sampai baligh begitu. Setelah balik, seandainya orang tuanya angkat tangan, nah mulai hari ini kamu cari makan sendiri. Orang tua nggak dosa, karena anaknya udah balik. Tapi biasanya udah jenggotan juga masih dibagi sama nyak bapaknya, masih ngerembengin aja. Secara hukum orang tua boleh aja melepas. Ya, nah kamu sudah dewasa. Mulai hari ini, mulai saat ini kamu mandiri, begitu. Nggak dosa tuh secara hukum, ya, nggak dosa. Lantaran ini anak sudah dewasa, tanggung jawab orang tua sudah selesai. Tapi nyatanya secara praktek nggak demikian. Ini karena memang orang tua, bapak dan ibu tetap aja sayang sama anak. Nggak siapa, nggak inti, nggak aneh sama itu. Ya, Allah sudah program memang bahwa seorang bapak dan ibu sayang sama anak, itu begitu memang dari sononya udah. Ya, jadi bawaannya yang nggak tegean gitu. Kadang-kadang dibangor banget tuh anak masih dibagi juga. Kenal bangor? Baik saudara-saudara. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'at amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Apa yang kamu beri buat diri kamu dari makanan itu adalah sedekah buat kamu. Itu agama Islam. Kita beli nasi, beli kue, kita makan, itu dapat pahala. Ya, begitu. Jadi ma'at amta nafsaka, apa yang kamu berikan makan kepada diri kamu, fahuwa laka shadaqah, maka kamu beri makan buat diri kamu itu bagi kamu adalah sedekah. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah, dan apa yang kamu beri makan kepada anak-anak kamu maka itu bagi kamu adalah sedekah. Wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqah, apa yang kamu beri makan kepada istri-istri kamu maka dia itu bagi kamu adalah sedekah. Wa ma at'amta khadimaka, dan apa yang kamu berikan makan kepada pembantu kamu fahuwa laka shadaqah, maka itu bagi engkau adalah sedekah. Bukan main. Ini agama ini hebat sekali saudara-saudara. Apapun yang kita keluarkan untuk kebaikan itu adalah sedekah. Ya. Makan itu kan paling pokok dalam kehidupan. Paling pokok. Orang nyari duit emang tujuannya beli mobil. Yang paling pokok nyari duit tujuannya makan. Itu nomor wahid, makan. Makan, minum. Maka dalam Islam itu pernah Nabi ditanya, ayyul islami khairun, Islam yang bagaimana yang bagus katanya. Nabi menjawab, antut imat ta'am, kamu beri makan orang. Ya. Itu saudara-saudara. Maka hadis ini Nabi mengatakan, apa yang kamu beri makan daripada diri kamu, istri, anak, pembantu, itu enggak sia-sia, termasuk sedekah. Ini juga jadi dorongan buat laki-laki untuk bekerja, dorongan bagi laki-laki untuk berusaha. Dan dia ketika berusaha, dia merasa senang, enggak stres, dia merasa terhormat begitu. Jadi enggak ada semacam intimidasi, tekanan-tekanan begitu. Dia girang, alhamdulillah gue bisa beri nafkah, alhamdulillah kita bisa memberikan kepada anak-anak kita. Jadi bawaannya ya istilahnya enggak marah-marah lah, dia senang malah kalau diingat ini. Ya. Kemudian selanjutnya
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, apabila meninggal keturunan Nabi Adam yaitu manusia, in qata'a amaluh, terputuslah amalnya, illa min thalath, kecuali ini dari amalnya yang enggak putus, walaupun tidak meninggal amalnya enggak putus begitu, yaitu 3 begitu. Kalau yang kita kerjakan berzikir, bertahlil, khatmul Quran, berdoa, itu bukan perbuatan dia, perbuatan orang yang lain, perbuatan orang yang hidup. Perbuatan orang yang hidup sampai dengan niat buat yang meninggal, itu lain lagi, nggak termasuk dalam hadis ini. Hadis ini membicarakan perbuatan itu orang. Kalau udah mati, ya orang udah meninggal, ya putus begitu. Tapi ada yang nggak putus, ya, itu juga kerjaan dia di dunia. Yaitu apa ini? Shadaqatin jariyah, sedekah yang dulu, sedekah jariyah alias wakaf, ya, alias wakaf, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya, ya artinya wakaf, ya, artinya sedekah itu masih ada seperti pembangunan masjid dan sebagainya, ya. Nah itu saudara-saudara masih mengalir, kerjaan dia pada waktu masih hidup, udah meninggal nggak putus tuh kerjaannya, ya, nggak putus. Kalau istilahnya yang lain-lain bisa jadi putus lantaran udah meninggal. Tapi ini walaupun meninggal dengan kemurahan Allah terus mengalir, ya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diajarkan, orang pakai, orang sampaikan lagi, maka tuh walaupun yang mengajarkan udah meninggal, tetap dia mengalir pahalanya. Nah, ini yang kita bicarakan yang ketiga, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang baik yang mendoakan. Anak itu hasil usaha kita ketika masih hidup, kan begitu. Ketika kita udah mati tetap tuh mengalir, ya, perbuatan-perbuatan dia yang bagus, di antaranya doa. Ini kalimat sholihin, ini kata para ulama bukan syarat ini. Kan waladin sholeh, anak yang baik begitu. Bagaimana hukumnya kalau anak yang kerjaannya buruk begitu, tapi tetap diberdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tetap diterima saudara-saudara. Enggak mesti orang nih anak jadi orang soleh, memang lebih baiknya yaitu, tapi itu enggak pokok. Yang penting anaknya orang Islam, yang didoakan orang Islam, sama-sama agama Islam. Itu sampai yang jadi masalah, misalnya anaknya orang Islam, bapaknya orang kafir, nah ini enggak bisa lah. Ada dinding pemisah. Jadi kata-kata sholihin artinya muslimin, waladin sholihin, waladin muslimin, anak yang beragama Islam. Yad'ulah, mendoakan si bapak, mendoakan si ibu, ya, ini salah satu saudara-saudara keuntungan menikah. Dengan menikah punya anak, dengan punya anak nanti ini anak bisa mendoakan orang tuanya, baik ini orang tua masih hidup, lebih-lebih orang tua udah meninggal dunia. Bahkan lebih hebat lagi, setiap anak berbuat baik, setiap itulah orang tua mendapat pahala. Ya, Anda sekarang hadir di majlis taklim, orang tua dapat pahala, ya, karena kan keberadaan Anda dengan sebab keberadaan orang tua. Anda jadi pinter, jadi bisa, jadi punya duit, siapa ini yang bimbing? Ya, tidak lain orang tua. Jadi orang tua tuh penyebab yang kuat dari anak. Allah nggak kecewain. Ya, si anak berbuat baik, orang tua selalu dapat pahala. Cuman yang timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau nih anak nakal? Misalnya anak ini kerjaannya minum minuman keras, istilah kampungnya nyekek botol, kemudian nyungkep di got karena diteler. Apakah orang tua dapat dosa? Nampaknya tidak. Selama orang tua sudah mendidiknya dulu. Yang repot memang kalau dia nggak didik, dia nggak bimbing, masih kecil. Ini anak jadi kacau. Wah ini orang tua kayaknya jadi dapat andil ini. Tapi kalau orang tua sudah berusaha, kamu nakal wahai anak, pikul sendiri. Ya, maka saya bilang Allah tuh murah. Kalau yang jelek-jelek, si anak disuruh pikul sendiri. Tapi kalau yang bagus-bagus, anak dapat pahala, orang tua dapat pahala. Begitu hebatnya saudara-saudara, ya. Itu dengan sebab menikah, punya anak. Kalau nggak menikah, dari mana punya anak? Anak boleh mungut kali. Itu ya lain, bukan dari nasab.
bukan dari garis keturunan, beda saudara-saudara ya. Walaupun ya ada istilah orang mengasuh anak, ya bagus saja itu, berbuat baik, mengasuh jadi bapak asuh gitu. Tapi yang nggak boleh kita istilahnya tuh nasabnya kembali ke kita, itu dilarang oleh agama. Anggap saya dapat anak misalnya di jalanan, masih bayi dibesarkan, nggak boleh bin saya, nggak boleh itu. Karena Islam tuh melarang adopsi yang menghilangkan garis keturunan, nggak boleh. Ya kalau nggak punya bapak ya udah bin Fulan, bukan bin saya yang mungut. Nggak boleh itu dalam agama itu ya, menghilangkan nasab. Kalau ketahuan nasabnya tetap bin Fulan, bin bapaknya. Kita cuman ngurusin aja, ya, membesarkan aja. Ya, itu pun sudah bagus, walaupun tetap bukan anak kita, tetap saja ya. Baik saudara-saudara, yang penting dengan menikah punya keturunan. Dengan punya keturunan dia bisa membantu orang tuanya, bisa mendoakan, dan nanti di akhirat bisa mengangkat derajat orang tua. Kemudian, nah ini beberapa hadisnya nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughul hintsa illa adkhalahumul jannah ya. Bifadli rahmatihi iyahum." Artinya nih, tidak ada seorang muslim meninggal darinya 3 orang anak. Jadi ada seorang bapak, ibu punya anak, 3 orang meninggal ini ya. Dan kebetulan 3-tiganya meninggal belum balik katanya. Maka Allah akan masukkan ya, illa adkhalahullahul jannah, kecuali Allah akan masukkan tuh si bapak ya ke sorga dengan sebab rahmat Allah terhadap anak-anak tersebut yang meninggal yang belum balik. Maksudnya saudara-saudara, ketika anak meninggal dunia belum balik, nanti dia memberikan syafaat begitu. Syafaat kan macam-macam. Ada syafaat dari rasul, para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat dari orang yang mati syahid dalam peperangan. Ada syafaat dari ulama. Ada syafaat dari anak-anak kita yang meninggal belum balik. Ini mungkin karena kalau punya anak belum balik meninggal, itu kan terpukul banget itu. Kita kan disuruh sabar benar-benar gitu. Nah, ketika kita sabar, Allah nanti gantiin dengan sorga dengan sebab rahmat Allah, karunia Allah kepada ini anak, ya, kemudian diberikan kepada orang tuanya itu sehingga masuk sorga tuh orang tuanya. Ini dibilang 3 ini, tapi ini nggak syarat 3. Kalau 2, kata Nabi, walaupun 2. Cuman bagaimana kalau 1? Itu nggak timbul pertanyaan itu. Tapi ulama mengatakan walaupun punya anak 1 meninggal, belum balik, nanti dia akan memberikan syafaat. Walaupun 1 orang. Cuman di dalam hadis yang tercatat yaitu 3 dan 2. Yang 1 nggak disebutin. Tapi kecenderungan ulama mengatakan walaupun nggak disebutin tuh 1, tetap dia termasuk. Tapi bukan berarti ntar pulang-pulang punya anak bayi mencekek aja udah. Dengan harapan mudah-mudahan gue dapet syafaat. Lu sih bunuh orang kalau begitu. Nggak bisa saudara-saudara ya. Itu zaman jahiliyah itu. Anak perempuan dipendem. Nah inilah katanya dengan sebab punya anak selalu baik karena dia menikah. Ketika ini anak hidup bisa mendoakan, bisa membantu ya. Kemudian dikala nih anak meninggal belum balik juga bisa membantu memberi syafaat. Ya, ini dia mamin muslimin, tidaklah dari seorang muslim yamutu lahu thalathatun, meninggal darinya 3 orang minal waladi, dari anak, lam yablughul hintsa, mereka belum balik yang 3 orang itu, illa, kecuali adkhalahullahul jannah, kecuali Allah masukkan orang tuanya ke sorga, bifadli rahmatihi iyahum, dengan sebab karunia rahmat Allah terhadap anak-anaknya yang meninggal yang belum balik. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat diterangkan, faqalat imra'atun, berkata seorang perempuan di masa Nabi. Jadi ketika Nabi ngomong begini nih,
bahwa apabila seorang muslim meninggal darinya 3 orang anak yang belum balik, nanti akan memasukkan dia ke dalam sorga tuh orang tua dengan sebab rahmat Allah terhadap anak-anaknya. Nah, nyeletuk perempuan, bagaimana wahai Nabi kalau 2 orang yang meninggal begitu? Faqalat imra'atun wasnani, berkata seorang perempuan, bagaimana kalau meninggal 2? Faqala, maka Nabi menjawab, awisnani, juga begitu kalau 2 begitu. Cuma ini yang satu nggak ada yang nanya ini. Iya, tapi tadi saya bilang, walaupun meninggal 1 orang itu sudah merupakan ya kenikmatan sendiri itu, walaupun sedihnya bukan main itu. Ya. Waruwiya anhu alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan dari Nabi, annahu qala, Nabi bersabda, li'an uqaddima siqtan, li'an uqaddima siqtan, artinya saya lebih baik ya, lebih baik punya anak keguguran, siqtan itu keguguran. Saya lebih baik punya anak keguguran meninggal dunia dibandingkan bila mana saya mengganti dengan 50 prajurit berkuda. Maksudnya Nabi ingin menonjolkan ya, apabila seorang bapak atau ibu ya punya anak, anaknya itu meninggal ketika keguguran, itu lebih gede lagi pahalanya katanya. Nabi pengen banget tuh punya begitu. Ya, itu lebih Nabi cintai dibandingkan menyerahkan 50 orang satria yang berkuda untuk dikirim ke medan perang. Nah, ini menggambarkan bahwa punya anak yang belum balik lebih-lebih meninggal keguguran. Ya. Itu di dalam agama kalau umurnya udah 4 bulan kan udah dikasih nyawa ya. Alangkah baiknya dipotongin akekah. Kecuali belum 4 bulan, kegugurannya umur 3 bulan begitu. Tapi kalau udah 4 bulan ke atas, dia udah jadi orang udah. Allah sudah kasih nyawa begitu. Maka supaya diakekahkan begitu. Biar enggak tergadai istilahnya. Kan ada hadis begitu, bahwa anak itu tergadai dengan akekahnya. Maka supaya terlepas dari tergadai, disembelihkan hewan akekah. Walaupun hanya ini anak keguguran, umurnya belum 7 atau 6 bulan atau 5 bulan, baru 4 bulan. Itu menurut sebagian ulama layak sekali ya, dipotongin kambing akekah. Lantaran 4 bulan kan patokan dikasih nyawa, dalam hadis begitu ya, 4 bulan. Jadi Nabi, saya ulangin, li'an uqaddima siqton ahabu ilayya min an ukhallifa khamsina parisan yujahiduna fi sabilillah ya, lebih baik saya yaitu keguguran ya, bayi saya dibandingkan menggantikan dengan 50 prajurit berkuda yang berperang di jalan Allah. Ini juga hiburan bagi orang tua ya, jadi lantaran ada yang keguguran, ini kan sangat kepukul, dihibur oleh Nabi Muhammad SAW supaya jangan sedih terus begitu. Wa waroda, dan juga telah datang di dalam hadis, annal yu'tauna, nanti mereka diberikan aniatan ya, diberikan bejana ya, diberikan bejana semacam gelas piala begitu. Jadi anak-anak ini yu'tauna aniyatan fiha min syarabil jannah, anak-anak diberikan bejana dari minuman sorga. Kemudian fayuskuna aba'ahum, mereka memberi minum bapak dan ibu mereka. Fi mauqifil qiyamah, di suatu tempat di hari kiamat. Nampaknya di padang mahsyar katanya. Jadi di padang mahsyar orang kehausan, maka bila mana dipunya anak ya, meninggal belum balik, nanti mereka diberi minum oleh mereka, oleh anak-anaknya. Nah, ini keistimewaan punya anak yang belum meninggal, yang meninggal tapi belum balik ya. Itu yang disebut annal atfal yu'tauna aniyatan fiha, bahwasanya anak-anak diberikan bejana
fiha min syarabil jannah, di dalam bejana itu ada minuman sorga. Wa yuskuna aba'ahum, maka mereka nih anak-anak memberi minum bapak-bapak mereka fi mauqifil qiyamah, di suatu tempat di hari kiamat, nampaknya di padang mahsyar itu. Wa bin nasi minal karbi wal atas, sedangkan pada manusia ada kesusahan dan ada kehausan. Orang-orang lagi kesusahan, orang-orang lagi kehausan, dia ini diberikan minum oleh anaknya. Ma la ya'lamuhu illallah, yang istilahnya kesusahan dan kehausannya itu yang nggak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Artinya itu di hari kiamat ya betul-betul berat, sampai-sampai orang kesusahan, orang kehausan, tapi ada orang-orang yang diberi minum oleh anaknya. Itulah anak-anak yang meninggal sebelum balik. Wa annahum yakifuna ala abwabil jannah, dan bahwasanya anak-anak itu berdiri di pintu-pintu sorga. Wa ya'bauna ayadkhuluha, mereka ogah untuk masuk ke sorga, hatta yadkhulaha aba'uhum, sehingga masuk ke sorga bapak ibu mereka. Hebat sekali. Jadi anak yang belum meninggal, mereka nungguin di pintu sorga katanya, diogah masuk sorga kecuali ame bapak mamanya. Ini ya karena tadi saya bilang seseorang ketika meninggal anak bayinya itu sangat kepukul. Karena semua orang sayang ame bayi, walaupun bukan bayi kita. Kita ngelihat anak kecil, bawaannya melas, bawaannya sayang begitu ya. Kenapa demikian? Ada yang menjawab, lantaran bayi belum berdosa. Bawaannya yang ngelihat udah seneng aja. Tapi yang udah gedean dikit, kita gede kadang-kadang karena nakal lagunya. Kadang-kadang begitu ya. Sehingga ini diprogram oleh Allah bahwa anak-anak itu ya bayi-bayi semuanya itu menyayangin, enggak siapa-siapa. Nah ketika dia meninggal dunia, ini kan membuat terpukul orang tua. Ketika orang tua sabar, nanti diganjar, dibalas dengan balasan pahala. Di antaranya si anak memberi minum orang tua, si anak tidak mau masuk surga kecuali bersama bapak ibunya. Fayamurullahu biidkhali abaihim, maka Allah perintahkan untuk memasukkan bapak ibu mereka, ma'ahum bersama mereka, bersama anak, al-jannata masuk ke sorga, birahmatihi dengan semata-mata rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu saudara-saudara gambaran punya anak. Jadi orang yang menikah pasti itu berkeinginan punya anak begitu ya. Itu enggak siapa itu. Kalau dia menikah belum punya anak, kayaknya tuh rumah sepi banget saudara-saudara ya. Enggak ada yang nangis kasarnya, nggak ada yang bising gitu. Dengan punya anak tuh rumah ramai udah. Dan kalau orang tuh punya anak kan jadi dia mendapatkan semacam tadi kehormatan untuk mengurus mereka, mendapat kehormatan dari Allah untuk memberi nafkah kepada mereka. Jadi orang tua tuh terdorong untuk berusaha ya. Kalau orang cuman sendirian hidup, kasarnya cuman yang dikasih makan satu lubang di mulut, mungkin disantai aja. Tapi kalau dia punya bini, punya anak, terdorong untuk berusaha mencari rezeki sehingga dia mendapat kehormatan memberi nafkah kepada anak-anaknya. Baiklah saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Oke. Ya silakan. Untuk mengatasi zaman sekarang yang dimana banyak anak-anak itu lebih fokus ke handphone, itu bisa berakibat ke orang tua kan nanti bisa melawan apa. Baik. Itu memang ini tantangan zaman saudara-saudara ya. Tantangan zaman ini anak-anak nih kadang-kadang masih kecil banget udah megang HP. Begitu. Ini HP juga merusak saudara-saudara. Entah jadi malas belajar. Ini mamanya kasih aja emang. Kenapa? Dia ogah ngelihat anaknya nangis. Itu nampaknya saya kurang pas itu. Kurang pas ya. Seandainya mau dikasih juga, dikasih waktu lah. Mungkin hari Minggu, Sabtu boleh main HP. Selain itu nggak boleh begitu. Disiplin. Emang agak keras memang orang tua begitu. Soalnya kalau dilepas begitu ya udahlah. Ntar semelek matanya HP terus. Mau makan dengan HP, mau tidur dengan HP, ke WC pun dengan HP.
susah hidup, nggak mau belajar ntar akhirnya. Jadi generasi begitulah, menghayal saudara-saudara ini bahaya itu. Saya berpandangan ya ini kurang mendidik, maka harus diatur. Memang zaman sudah maju, HP ya tidak boleh tidak, memang ada. Saya pun punya HP, Anda pun punya HP. Tapi kalau tiap hari HP melulu, kapan belajarnya? Sedikit belajarnya. Maka tuh yang hebat di pesantren itu, kalau yang bawa HP diceburin ke dalam kolam tuh HP-nya, saudara-saudara. Nggak boleh pegang HP. Benar juga, nggak bagus, ya. Jadi suruh banyak belajar. Emang waktunya mereka belajar. Ya, zaman sekarang itu anak-anak banyak pegang HP, kurang mendidik. Ya, nggak bagus kalau saya bilang. Bukan saya bilang haram sih, nggak bagus itu. Mudaratnya lebih banyak daripada untungnya. Kalau zaman sekarang berlawanan, malah disuruh pakai laptop lah, Begitu. belajar sekolah gitu. Iya, itu kan boleh untuk belajar jadinya. Cuman kan tadi saya bilang jangan berlebihan lah. Kalau memang untuk belajar, istilahnya apa itu ya? Karena ini ada virus corona, pakai Zoom. Ya, enggak apa-apa itu. HP itu kan sesuatu yang istilahnya tergantung yang megang, bisa bermanfaat, bisa berbahaya. HP itu begitu. Ya. Kalau dipakai untuk kebaikan, untuk misalnya pengajian, nanti disebarluaskan melalui HP, wah keren sekali itu. Ya. Tadi untuk belajar jarak jauh, karena sekarang lagi virus corona, wah itu bagus. Cuman kan sekarang semelek matanya HP melulu, main game. Iya, itu yang jelek itu. Jadi bukan HP-nya itu halal haram, tapi bagaimana dia memanfaatkan atau berbahaya, tergantung. Ya, tergantung. Maka tadi saya bilang, cobalah bimbing mereka. Kapan untuk boleh main HP, kapan untuk sekolah dan belajar. Ya. Emang kalau dilarang sama sekali, nggak bisa. Susah itu. Dilepas sama sekali ya, takut ngesruk, singit kayak layangan. Lama-kelamaan ngeblok dah, dikedat putus. Begitu, takutnya begitu. Ya sedang-sedang aja lah, sedang-sedang aja. Jangan berlebihan. Ngomong-ngomong udah isya nih, ada apa nih? Kita kembali ke pokok masalah, Ustaz. Bagaimana? Kita kembali ke pokok masalah. Apa tuh? Sekarang kita punya anak pungut, Ya, atau punya anak tiri. baik. Ketika dia berdoa, Mm-mm. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma, itu doanya kita yang nerima atau bapaknya? Bapaknya yang nerima, saudara-saudara. Ya emang begitu. Jadi ini emang agak repot. Kecuali dia ngomong, ya Allah ampuninlah bapak angkat saya. Begitu. Jadi dua kudunya, ya Allah ampunin orang tua saya dan orang tua angkat saya yang telah berjasa kepada saya. Begitu kudunya disebut. Kalau Rabbi firli wali walidayya itu memang buat orang tua aja, orang tua nasab, orang tua garis keturunan. Iya, orang tuanya kan nggak ngurusin nggak apa orang tua. Walaupun tetap dia, ya tetap istilahnya keberadaan anak dengan sebab keberadaan orang tua. Walaupun kadang-kadang ada orang tua yang cuek, ada memang orang tua, begitu. Tapi tetaplah, Sama juga orang tuanya juga. tetap saya bilang. Kita nggak dapat apa-apa yang Ya nggak didoain, tapi dapat ngurusin dia dong pahalanya. Ya bilangin nanti bilangin nah nanti doain bapak nih, ini doanya nih begini nih, bahasa Indonesia aja udah, gitu bilangin, didik lagi. Ya tadi si Dedi, apa Ded? Tadi kan kalau ada orang mukmin yang anaknya meninggal, orang yang belum balik, dia kan akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kalau kejadiannya ini bukan orang mukmin yang meninggal, baik orang-orang kafir atau orang di luar sana, kan banyak yang meninggal kecil-kecil tuh. Apa dia bisa memberi syafaat juga atau dia sendiri nggak mendapat syafaat itu atau nggak dapat? Baik, jadi kalau anak kecil meninggal dunia, anak kecil ini orang tuanya bukan orang Islam, tetap tuh ada apa? Ada pembatas besar, dinding pemisah, nggak bisa dia. Ini anak nggak bisa memberikan syafaat begitu. Karena ada dinding pemisah, orang tuanya tidak seagama. Ya begitulah, nanti si anak di sorga.
orang tua di neraka, mau nggak mau. Ya. Si anak walaupun bapaknya kafir, tapi ini anak meninggal ketika belum balik di sorga. Begitu menurut Ahlussunnah wal Jamaah, demikian memang. Ya. Anak-anak orang kafir di sorga kalau meninggal belum balik, karena mereka belum kena peraturan, belum balik, belum kena peraturan. Dia nggak bisa memberikan syafaat kepada ibu bapaknya lantaran beda agama, ada dinding pemisah. Begitu. Baiklah saudara-saudara, udah masuk Isya ya. Mari kita sudahi pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya buat ibu bapak kita, baik ibu bapak kandung, ibu bapak tiri, atau ibu bapak yang telah mengurus kita. Semoga Allah ampuni mereka, semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.